Halo, selamat sore pemirsa. Sejumlah informasi terkini dari dunia politik menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah akan kami rangkum dalam kabar pemilu kada selama 1 jam ke depan. Bersama saya Tiara Harahap, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hingga saat ini PDI Perjuangan belum juga menentukan sikapnya dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan dianggap memiliki posisi yang dilematis antara realitas politik yang pragmatis dan dukungan konstituennya. PDI Perjuangan hingga saat ini belum juga menentukan secara resmi bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan dianggap masih galau dan harus memilih sikap pragmatis atau taktis di pemilihan Gubernur Jakarta. Ada sejumlah bakal calon yang digadang-gadang akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta, diantaranya Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Tri Risma Harini, Jarod Saiful Hidayat, Andika Perkasa, hingga Anies Baswedan. Saat ini nama Anies Baswedan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Tak heran jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi rebutan sejumlah partai. PDI Perjuangan juga berpeluang besar untuk mendukung incumbent Anies Baswedan. Namun di sisi lain, PKS sudah menguncinya yang dipasangkan dengan kadernya Sohibul Iman. Untuk itu ada dua pilihan bagi PDI Perjuangan dalam menentukan sikapnya, antara mendukung pasangan Anies Sohibul Iman atau menyodorkan pasangan dari kader internalnya. Kalau saya untuk DKI, kalau PDI Perjuangan ingin bersikap taktis dan pragmatis pun, andai kata mendapatkan jatah wakil atau cawagup, menurut saya itu masih bisa diperhitungkan. Tapi kalau kemudian hanya mendukung calon gubernur Anies Baswedan dan wakilnya misal dari PKS, lebih baik pilihannya adalah PDI Perjuangan tidak mendukung siapapun. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta semakin dekat. Lalu langkah strategis dan taktis apa yang akan diambil PDI Perjuangan untuk menentukan calonnya? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dinamika Pilkada Jakarta masih terus menjadi sorotan usai PKS mengunci Anies Baswedan dengan kader internalnya Sohibul Iman untuk maju dalam kontestasi. Akankah pasangan ini mendapat restu dari partai lain atau justru pecah sebelum berlaga lantaran PKS tak kunjung mendapat teman koalisi? Partai Keadilan Sejahtera PKS yang merajai kursi legislatif di Jakarta sudah mengunci Anies Baswedan dengan kader internalnya Sohibul Iman untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. PKS optimistis sosok Anies Baswedan yang sudah memiliki elektabilitas tinggi akan semakin tak tertandingi ketika disandingkan dengan Sohibul Iman. Menurut PKS, kerja-kerja mesin partai untuk pemenangan pasangan ini akan semakin maksimal dengan dukungan militansi dari kadernya. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari pilgub-pilgub sebelumnya, belum ada calon gubernur yang pernah maju jadi calon presiden. Ini kan berbeda. Jadi pertama, tingkat popularitasnya udah mentok, udah 100% lah. Saya kira nggak ada warga DKI nggak kenal Anies. Yeah. Yang kedua, ini dukungan pendukung. Nah, ini penting. 60 juta pemilihnya pasti juga akan mempengaruhi pemilih di media sosial. Nelfonin saudaranya. Ya, jadi dan ditambah lagi memang kepuasan minoritas. Di tangan selama Mas Anies jadi Jakarta menjadi gubernur sangat bagus. Banyak testimoni dari tokoh ya bahwa selama beliau memimpin Jakarta itu mereka merasa nyaman. Berapa kebutuhannya diakomodir, aspirasinya diterima dengan baik. Jadi kami sangat optimis dengan Pak Sohibul ini tentu saja akan melengkapi. Kenapa? Karena tadi karakter pemilih dan kader PKS, kalau yang diusung itu kadernya, apalagi pemimpinnya, itu mereka akan kerjanya maksimal. Duet Anies Sohibul Iman sejatinya belum bisa dipastikan mendapat tiket berlaga di Pilkada Jakarta jika PKS tidak mendapatkan mitra koalisi. Meski menjadi pemenang, perolehan kursi PKS tidak memenuhi syarat minimal untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Mau tak mau, PKS tetap harus mencari teman koalisi jika tetap ngotot memajukan Anies Sohibul Iman. Ya betul, memang di DKI PKS mempunyai PKS pemenang, tetapi juga tidak bisa mengusung sendiri.
Begitupun dengan PDI Perjuangan, pemenang kedua. Kita punya 15 kursi juga di sini. Artinya mempunyai kursi yang relatif bisa mengusung ya entah itu wakilnya atau bersama dengan partai lain kita mengusung calon sendiri. Tapi tetap tidak bisa mengusung sendiri. Nah, sehingga perlu ada kerjasama gitu. Kemudian juga kita tahu ada upaya kekuatan untuk menempel pada Anies gitu, dalam arti bahwa karena kekuatan elektoral yang ada pada Anies ini menjadi menarik karena semua yang mengusung kontestasi Anies dalam hal pilkada ini tentu ingin menang gitu. Jadi memang disinilah saya kira dinamika yang ada, dan ya di dalam hal ini PDI Perjuangan kita sedang menggodok ini sehingga dan berbicara tentu dengan teman-teman baik di partai maupun kekuatan elektoral yang ada untuk kemudian kita bertemu dengan satu posisi yang kurang lebih bisa bersama di dalam proses pilkada nanti. Otak-atik siapakah calon yang akan maju sebagai pemimpin Jakarta hingga kini memang masih sangat dinamis. Demikian pula tentang siapa nama yang bakal mendampingi Anies Baswedan lantaran masih menunggu kompromi politik di antara partai politik pendukung. Apalagi belum terlihat secara jelas kemana ke arah dukungan partai politik dan beberapa poros koalisi yang akan terbentuk. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menanggapi peluang putra bungsunya Kaesang Pangarep dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Presiden tak masalah jika Kaesang dimajukan di Pilkada Jakarta ataupun Jawa Tengah. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka rencananya akan mengirimkan surat pengunduran diri ke pimpinan DPRD Solo hari ini. Teguh mengaku Gibran sudah berkomunikasi dengannya terkait rencana pengunduran dirinya. Gibran juga telah meminta dirinya yang bakal jadi PLT Wali Kota Solo untuk meneruskan keberlanjutan program pembangunan Kota Solo yang sudah berjalan. Kabar Gibran akan mundur sebagai Wali Kota Solo berhembus setelah ada informasi Pemkot Solo melakukan konsultasi terkait mekanisme pengunduran diri Wali Kota ke Kementerian Dalam Negeri Jumat pekan lalu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum menerima surat pengunduran diri dari Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Sebelumnya dikabarkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari jabatan Wali Kota lebih cepat dari masa jabatannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum mendengar kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Tito juga mengaku belum mengetahui ada surat pengunduran diri Gibran. Untuk Wali Kota Solo, Gibran, apakah ini benar mau mundur dari Wali Kota Solo, Pak? Saya belum tahu. Belum ada Nanti akan Pak? Saya belum tahu kalau belum ada suratnya. Oke, saat ini berarti belum ada informasinya, Pak, ya, untuk mundurnya. Saya belum melihat ada suratnya. Oke. Titik. Ya. Pemirsa, kabar Pemilu Kada masih akan hadir ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menempati elektabilitas tertinggi dalam survei Pilgub Jawa Tengah yang dilakukan Indeks Data Nasional. Sementara di peringkat kedua, pemirsa, ditempati Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono. Elektabilitas Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono bersaing ketat dalam survei yang dilakukan Indeks Data Nasional IDN. Survei dilakukan pada 30 Juni hingga 7 Juli 2024 melibatkan 1.200 responden. Dalam simulasi terbuka, elektabilitas Ahmad Lutfi berada di peringkat pertama di angka 13,5%. Sementara Sudaryono di urutan kedua dengan elektabilitas 9,6%. Selanjutnya di posisi ketiga hingga kelima ada nama Tat Yassin Maimun, Diko Ganinduto, dan Ganjar Pranowo.
Pak Ahmad Lutfi memang masih menjadi nomor 1 ya di top of mind, tapi angka beliau sebenarnya juga nggak besar, hanya 13, sekian persen. Pak Sudaryono 9,% dan Gus Yassin itu 4%. Tapi kenapa beliau bisa sedemikian masif? Karena memang beliau sudah lama menjabat atau memiliki jabatan di Jawa Tengah. Memang sudah lama berkarir di Jawa Tengah dibandingkan misal Pak Sudaryono yang baru. Dan ini juga sama dengan jawaban kenapa Gus Yassin juga akhirnya masuk. Karena Gus Yassin juga wakil gubernur sebelumnya. Jadi masyarakat Jawa Tengah memang lebih besar. Dan kalau kita main ke Jawa Tengah, memang spanduk-spanduk Pak Lutfi banyak yang beredar, sehingga juga menimbulkan efek popularitas yang cukup tinggi. Berbeda dengan hasil survei indikator politik Indonesia sebelumnya, nama putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dalam survei IDN hanya berada di peringkat 10. Kaisang hanya memperoleh elektabilitas sebesar 0,7%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Golkar resmi mengusung Bupati Asahan Surya untuk menjadi bakal calon wakil gubernur mendampingi Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Sementara Bobi Nasution masih menunggu keputusan dari partai politik lain yang mengusungnya. Partai Golkar resmi mengusung Bupati Asahan Surya untuk menjadi bakal calon wakil gubernur yang dipasangkan dengan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Partai Golkar mengklaim sudah sepakat dengan partai koalisi di Sumatera Utara untuk mengusung calon wakil gubernur dari Partai Golkar. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, penunjukan Surya juga sudah dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Sementara itu, Bobi menilai munculnya nama Surya merupakan titik terang untuk menjawab teka-teki siapa yang bakal mendampinginya di Pilkada Sumut. Meski begitu, Bobi masih menunggu keputusan dari partai politik lain yang mengusungnya. Dengan Pak Surya, seperti apa? Ya, berarti ini titik terang dari nama-nama yang selama ini hadir di bursa calon wakil gubernur Sumatera Utara yang memang ada disampaikan, dan kemarin Pak Erlangga juga sudah menyampaikan Pak Surya dan tadi sudah disampaikan Bang Ijek. Ini menjadi terang. Selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Sebelumnya, Bobi santer disandingkan dengan sejumlah nama untuk menjadi wakilnya di Pilkada Sumut. Mulai dari Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya alias Wiwi, Bupati Labuhan Batu Utara Hendrianto Sitorus, dan selebritas Nagita Slavina. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara memanggil Berry Simorangkir untuk memenuhi tahapan wawancara bakal calon gubernur dari Partai Berlambang Banteng. DPD Partai PDI Perjuangan Sumut sudah memberikan 5 nama bakal calon ke DPP PDI Perjuangan. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memanggil Berry Simorangkir untuk mengikuti tes wawancara bakal calon gubernur Sumatera Utara. Berry yang merupakan kader PDIP ini hadir didampingi sejumlah kader. Ada sejumlah pertanyaan yang diberikan seputar kinerja Berry selama ini. Tim seleksi juga bertanya terkait visi dan misi Berry mencalonkan diri maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Saya mendapat undangan untuk datang ke DPD PDI Perjuangan yang pada dasarnya itu mereka ingin menanyakan standar saja tentang kesiapan dan kerja-kerja apa yang sudah dilakukan dalam perhelatan Pilkada 2024 ini. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya menjelaskan, sampai saat ini sudah ada 5 bakal calon gubernur Sumatera Utara yang mengikuti proses wawancara. Nama kelimanya juga sudah dikirimkan ke tingkat DPP partai untuk nantinya dipilih dan mendapatkan tiket maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Bakal calon yang sudah kita wawancarai, ada Edi Ramayadi, ada Nixon Nababan, kemudian ada 2 calon lagi, lalu terakhirnya Pak Bari.
kelima calon ini yang sudah mendaftar dan kita wawancarai, kemudian 5 calon ini nanti 5-5 dikirim ke DPP partai. Sebelumnya ada 3 nama bakal calon gubernur Sumatera Utara yang kuat yang diusung PDI Perjuangan Sumatera Utara. Selain nama Edi Rahmayadi, mantan gubernur Sumatera Utara, ada 2 kader PDI Perjuangan yang juga ikut berlomba mencari tiket bakal calon, yaitu mantan Bupati Tapanuli Utara Nixon Nombaban dan Berry Simorangkir, seorang pengusaha yang juga kader PDI Perjuangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmida Yauzar, TV One mengabarkan. Kabar pemilu kada masih akan hadir untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, sejumlah partai politik mulai mengotak-atik bakal calon yang akan diusung. Terbaru, Partai Golkar mengajukan duet Kaesang Pangarep dan Yusuf Hamka untuk maju di Pilgub Jakarta. Apakah pasangan itu cukup kuat untuk melawan Anies Baswedan yang berstatus petahana? Partai Golkar siap memberikan tiket kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep untuk ikut kontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Tanya itu, Golkar pun menyiapkan Yusuf Hamka atau Babah Alun untuk menjadi pendamping Kaesang seandainya Ketua Umum PSI itu berminat maju di Pilgub Jakarta. Duet Kaesang dan Babah Alun memang opsi yang sedang ditawarkan Golkar. Golkar mengklaim pasangan itu mendapat respon positif dari hasil survei internal yang dilakukan partai. Di DKI juga kita lagi mau lihat juga seperti apa respon publik pada saat muncul nama Mas Kaesang dan juga kader Golkar kita munculkan Pak Yusuf Hamka. Jadi kalau ditanya kepada kami sampai detik hari ini kita masih melihatnya semua sangat dinamis. Pada saat wacana ini kita munculkan Mas Kaesang dengan Pak Yusuf Hamka atau dalam hal ini Pak Babah Alun, dalam beberapa respon ternyata positif gitu loh. Cuman kan kita belum bisa ambil kesimpulan secara utuh apakah respon positifnya ini dalam konteks positif apa, bagaimana partai-partai gitu. Di dalam Kim atau positif gimana, Bang Maman? Respon dari beberapa basis jejaring dan ini baru makanya kita lagi mau lihat dulu dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan. Karena kan sekarang kita lagi survei lagi nih Mas, yang kedua. Survei resmi Partai Golkar, yang pertama sudah keluar, lalu yang kedua juga lagi kita cek surveinya. Sebagai partai satu-satunya yang sudah mengajukan nama calon di Pilkada Jakarta, PKS menghormati keputusan Golkar. PKS menilai sah-sah saja bagi Golkar untuk mengajukan nama calon dari kader yang dianggap mumpuni. Kami melihat tes the water ya, tes pasar itu sah-sah saja. Cek ombak. Saya cek ombak dan itu kami harus hormati ya. Bahwa setiap partai politik nanti akan dilihat dari surveinya. Tetapi sekali lagi bagi kami sangat memahami kalau setiap partai politik sebetulnya menginginkan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Karena bagi kami memang di pilkada ini juga ada relaksasi. Sosok Yusuf Hamka atau akrab disapa Babah Alun belakangan menjadi sorotan sejak namanya dicalonkan oleh Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Yusuf Hamka diajukan sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Kami akan ajak Anda pemirsa berbincang langsung dengan Yusuf Hamka untuk mengetahui seperti apa proses politik sehingga namanya masuk dalam bursa Pilgub Jakarta. Sudah bergabung saat ini bersama kami. Selamat sore Pak Yusuf, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, ya. Kita ketahui sebelumnya ini nama seorang Yusuf Hamka tidak pernah masuk dalam radar masyarakat ataupun juga bursa Pilgub Jakarta begitu ya. Tapi tiba-tiba nama Anda kemarin disodorkan oleh Partai Golkar. Nah ini seperti apa ceritanya? Awal mula nama Pak Yusuf bisa masuk dalam bursa Pilgub Jakarta? Bukan teman-teman aja yang terkejut, saya pun terkejut-kejut juga Mbak, karena saya nggak dibilangin, nggak dipersiapkan, cuman hanya ditanya
kalau kemacetan Jakarta itu bagaimana, mengelola Jakarta bagaimana sambil makan siang. Saya pikir ya biasa aja kan, namanya sahabat, kita lagi makan sama-sama. Tapi saya nggak tahu rupanya di balik itu menjadi penilaian tersendiri, sehingga ya itu saya sampai begitu kembali ke kantor jam 12 kami makan siang, jam 1 saya pulang sampai di kantor 1:30, mendadak kami ditelepon ajudan suruh kembali lagi ke DPP Golkar. Nah itulah yang seperti yang saya ceritakan yang sama. Nah itu diumumkan di situ, saya pun terkaget-kaget. Cuman ya kalau ini merupakan perintah amanah, ya saya bilang, Pak Ketua, saya ini nggak punya logistik buat bagi-bagi kepada rakyat untuk demi pilkada, karena saya nggak mungkin bisa memberikan itu karena saya nggak biasa nyuap, karena saya juga nggak mau disuap gitu. Terus Pak Ketua malah bilang justru itu yang kita mau, katanya, kata Pak Erlangga. Ya udah, dia bilang kamu jalankan ini semua amanah, katanya, perintah. Nah, saya belum mendapatkan surat tugas hari itu, langsung dideklarasikan itu mendadak, dan rencananya tanggal 18 hari Kamis besok baru dikasih surat tugas ya besok tanggal 18 hari Kamis sore, kira-kira jam 3 jam 4 lagi seperti yang kemarin. Jadi ada surat penugasan secara pasti kepada saya. Saya bilang, waduh, ini bagaimana? Terus Ketua Umum bilang, ini yang ngantri mau minta tiket ini banyak, tapi kamu yang dipilih. Terus saya bilang, ya Pak, kenapa saya gitu? Ya, terus teman-teman bilang, udah rezeki anak soleh terima aja. Ya udah, bismillah aja kalau udah begitu. Itu kan sebelumnya tadi disebut bahwa yang kemudian diberikan informasinya ini adalah bentuk perintah Pak Yusuf dari Ketua Partai Golkar begitu. Nah, sebelumnya tuh pasti sudah ada bahasan. Apakah kemudian ini alasan dengan mengajukan nama Pak Yusuf ini beritahukan pada saat itu, apa yang kemudian ini menjadi alasan Golkar mengajukan nama seorang Yusuf Hamka menjadi wakil dari Kaisang Pangarep? Saya nggak ngerti, pasti alasannya itu subjektif dan cuman Ketua Umum dan pimpinan pengurus DPP Golkar yang tahu. Saya sendiri bajunya aja kemarin itu baru minjem, baju kuningnya, minjem dari ajudan itu. Makanya saya lihat aja baju saya tangannya gombrong itu, kayak kegedean itu. Ya kan? Baik. Tapi setelah diketahui ternyata dipasangkan dengan Kaisang Pangarep, respon dari Anda pada saat itu seperti apa, Pak Yusuf? Wah, saya kaget juga. Itu suatu kehormatan buat saya, karena itu kan Mas Kaisang dia ketua umum partai politik, sedangkan saya kan nobody gitu. Cuman ya saya prinsipnya yang penting saya bisa mengabdikan apa yang saya ngerti, apa yang saya tahu, ya tuturi handayani lah gitu. Pokoknya yang muda biarkan maju, kita yang sepuh ya kita ngemong, kita mendorong yang muda-muda untuk lebih maju ke depan. Sehingga bisa tercapai 2045 Indonesia emas yang kita cita-citakan. Tapi mengingat pengalaman Anda kan lebih banyak begitu ya, lebih panjang dibandingkan Mas Kaisang. Apakah pernah mungkin terfikir atau bahkan pernah menjadi pembicaraan mengapa kalaupun disodorkan namanya tidak menjadi DKI 1 saja begitu? Kenapa harus menjadi wakil dari Gubernur DKI Jakarta? Nggak begitu juga, karena buat saya energi saya tidak sebanyak yang muda-muda. Kalau Mas Kaisang ini kan masih muda, dia kan the rising star, dan saya pikir saya kalau boleh juga nggak usah jadi DKI 2, jadi advisor juga lebih baik gitu, karena saya pasti tahu tugas kompleksitas yang terjadi di DKI ini sangat berat. Tapi ya namun demikian saya udah bilang, aduh Pak, saya ini belum tentu saya mampu menjalankan ini. Tapi Pak Erlangga sendiri yang bilang, menurut pengamatan saya kamu mampu, karena jalan tol yang kamu pegang 1 sekarang sudah 6, dan apalagi kamu barusan membangun Cileunyi Sumedang Dauan yaitu 62 kilo, itu bisa selesai. Dan juga dulu kalau orang mau dari Bandung mau ke Sumedang itu 4 jam lewat Cadas Pangeran. Sekarang dengan adanya jalan tol yang saya bangun, kata Pak Erlangga, itu bisa cuma 20 menit, 25 menit. Jadi itu sudah proven, kata Pak Erlangga. Dan saya kadangkala memang sama Pak Erlangga itu saya susah membantah. Karena Pak Erlangga itu menurut saya, dia punya sixth sense. Dia ada indera keenam. Dan selalu apa yang dia katakan itu selalu pada saatnya kejadian. Jadi
dia ini ya maksudnya bukan hanya leadership-nya aja strong, tetapi dia bilang langit sudah mengatur kamu di situ kodratnya. Jadi kamu harus terima ini. Ya udah saya nerima aja pokoknya, yang penting untuk kemaslahatan umat. Yang penting saya bisa membantu Mas Kaisang kalau memang benar nanti Mas Kaisang di Jakarta. Saya minta bagi tugas saya yang kerja ke bawah, saya turun ke bawah, saya turba, saya menyapa rakyat, melihat kehidupan rakyat, terutama yang di pulau-pulau terpencil yang tidak terjangkau selama ini. Itu paling tugas saya seperti itu aja. Pembahasan dengan Mas Kaisang sejauh ini sudah seperti apa, Pak Yusuf? Apakah memang setelah pertemuan atau kemarin sudah disodorkan namanya begitu ya? Sudah ada rencana-rencana yang kemudian dibicarakan dengan Mas Kaisang? Belum ada, bertemu aja pada tanggal 11 Juli itu jam 5, selesai jam 6:30, jadi cuma 1,5 jam aja. Selanjutnya nggak ada pembahasan apa-apa. Saya juga belum mengerti apakah Mas Kaisang setuju maju di Jakarta atau di tempat lain. Tetapi namun demikian yang pasti tadi waktu makan siang saya dipanggil bahwa dikatakan tanggal 18 sore ke DPP Golkar. Ngapain Pak? Saya bilang. Dapat surat penugasan, oh ini jadi nih Pak, saya bilang. Saya pikir tadinya nggak jadi gitu, ternyata dapat surat penugasan berarti jadi. Wah, saya bilang ya sudahlah, saya bilang bismillah aja kalau memang harus jadi ya kita kerja yang baik aja lah buat rakyat gitu. Baik, Pak Yusuf, kalaupun tadi sebelumnya yang sudah pernah disinggung adalah mengenai memecah kemacetan Jakarta, membangun infrastruktur, tapi sebenarnya kalau dari Anda sendiri, program apa sih yang akan ditawarkan ke masyarakat jika nanti seandainya maju resmi sebagai calon wakil gubernur mendampingi Mas Kaisang? Sebenarnya saya nggak suka berandai-andai nih Mbak, tapi ya boleh bilang ya, saya ingin memperbaiki apa yang sudah diletakkan dasarnya oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya, yaitu misalnya dari Pak Setioso ada busway, terus dari Pak Jokowi sudah ada MRT, LRT, terus Pak Anies juga sudah meletakkan dasar-dasar yang bagus, Pak Ahok semua. Ya kita tinggal sempurnakan saja. Jadi kemacetan-kemacetan ini kan tinggal bagaimana kita berani mengeksekusi program yang sangat drastis menurut saya. Jangan program yang pelan-pelan. Semua itu harus drastis karena jabatan cuma 5 tahun. Paling lama 10 tahun. Dan ini harus bisa selesai. Jadi saya tidak melihat bahwa yang muda tentunya harus yang mimpin atau yang tua. Nggak usah begitu. Dulu kan orang bilang, Jakarta, tata kota, ahli tata kota harus yang mimpin. Buktinya, tukang kayu buktinya bisa mengeksekusi program, yaitu Pak Jokowi. LRT, MRT jadi semuanya, jalan tol jadi, bendungan jadi semuanya. Jadi kita nggak bisa melihat orang dari segi pendidikan atau dari segi usia. Jadi ya pokoknya menurut saya nanti kalaupun jadi, saya akan lebih bisa lebih mau memperbaiki dari segi kemacetan, segi banjir, segi masalah sampah, dan juga terutama yang kita akan perbaiki adalah kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat bukan hanya BPJS, tetapi kita akan gunakan APBD itu untuk membangun rumah sakit sebanyak-banyaknya, membangun sekolah sebanyak-banyaknya, supaya rakyat bisa sekolah, bisa kalau sakit bisa ke rumah sakit dilayani dengan baik. Sekarang kita tahu walaupun ada BPJS, tetapi kesian saudara-saudara kita begitu ke BPJS kadang-kala ngantrinya 4-5 jam. Ya kan, orang keburu meninggal kalau nunggu begitu. Jadi makanya diperbanyak rumah sakitnya, diperbanyak sekolahnya, diberi subsidi sekolahnya supaya memberikan pendidikan yang baik. Kalau warganya mendapatkan pendidikan yang baik, badannya sehat, pasti tidak akan membebankan daerah. Dia akan bisa mencari kerja, baik dia menjadi PMI di luar atau menjadi profesional di luar ataupun di dalam negeri. Masih banyak kok pos-pos yang bisa ditempati oleh anak-anak bangsa ini. Baik, terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang Anda berikan Pak Yusuf Hamka. Kita harapkan yang terbaik ke depannya, sehat selalu. Satu lagi, transportasi harus segera disempurnakan, di mana tidak boleh lagi busway menunggu sampai 30 menit. Kalau bisa busway itu kita menunggu 1 menit. Baik. Sudah ada bus-bus lagi. Demikian pula LRT, MRT tidak boleh menunggu lama-lama. Itu kita harus sempurnakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf Hamka.
Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo. Informasinya akan kami hadirkan pada Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka rencananya akan mengirimkan surat pengunduran diri ke pimpinan DPRD Solo hari ini. Informasi selengkapnya akan kita gali pemirsa bersama dengan rekan Andri Prasetyo yang sudah berada di DPRD Solo, Jawa Tengah. Andri, silakan dengan laporan Anda. Ya Tiara, benar sekali memang hari ini Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo. Gibran tadi datang ke DPRD Solo ini untuk mengajukan surat pengunduran diri sekitar pukul 14.43 waktu Indonesia Barat. Gibran datang didampingi Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, datang menggunakan mobil dinasnya Gibran begitu, dan langsung menuju ruang pimpinan DPRD Solo dan ditemui oleh ketua dan juga pimpinan DPRD Solo. Di dalam ruangan ini Gibran ini menyerahkan surat pengunduran diri yang diterima langsung oleh ketua DPRD Solo Budi Prastio. Dan di dalam ruangan ini Gibran juga sempat berbincang dengan jajaran pimpinan Dewan selama sekitar 40 menit. Untuk kemudian setelah itu Gibran keluar dan menemui para awak media. Di depan para awak media, Gibran ini menyampaikan bahwa alasan pengunduran dirinya memang salah satunya karena mendapat tugas negara yang lebih besar, yaitu sebagai Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo. Dan ada hal yang menarik juga saat Gibran tadi menyerahkan surat pengunduran diri, di mana Gibran datang menggunakan mobil dinas yang biasa dipakai untuk kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Namun saat Gibran meninggalkan gedung DPRD Solo ini, Gibran menggunakan mobil pribadi berwarna putih untuk kembali ke Balai Kota Solo. Mobil sendiri ini ditinggalkan sebagai simbol bahwa memang Gibran sudah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota Solo, sehingga tinggal bersama sopirnya, dan Gibran menaiki ataupun menggunakan mobil pribadi menuju ke Balai Kota Solo untuk segera berkemas begitu barang-barang yang ada di Balai Kota Solo. Dan memang ya saat ini jajaran pimpinan Dewan masih berada di DPRD Solo ini, dan nantinya surat pengunduran diri ini setelah diterima oleh jajaran pimpinan Dewan akan segera diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah dan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dan nantinya jika dari Kementerian Dalam Negeri sudah menyetujui pengunduran diri Gibran ini, nanti tembusannya akan dikirimkan ke DPRD Solo untuk nantinya akan dilakukan sidang paripurna untuk memberhentikan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Demikian informasi terbaru dari Solo, Jawa Tengah. Kita kembali ke studio, Tiara. Baik, Andri melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali memastikan akan mencoret nama warga negara asing yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak November mendatang. Sebelumnya, pada Pilkada 2020 dan pemilihan presiden lalu, sebanyak 120 warga negara asing terdaftar dalam DPT. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali akan melakukan penyisiran terhadap warga negara asing yang terdaftar sebagai pemilih di Bali. Komisioner KPU Bali IGD John Darmawan menyatakan pihaknya akan mencoret nama WNA yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Kesalahan memasukkan WNA dalam DPT ini terjadi karena kekeliruan saat memasukkan nama WNA dalam data kependudukan. Bali menjadi daerah dengan jumlah WNA terbanyak yang masuk dalam DPT. Yang pertama, kita kan sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Kemendagri, Disduk Capil, bahwa ada kekurang telitian. Tidak sepenuhnya menjadi kesalahan secara administratif dari pemerintah, tetapi juga ada
keteledoran kalau bisa saya sampaikan, bahwa di KTP ini bentuknya kan sama, warnanya sama, warnanya biru, NIK-nya juga ada. Yang menjadi pembeda adalah status kewarganegaraan WNI dan WNA. Kadang-kadang itu yang tidak terbaca, ya, dimasukkan dia di database kependudukan, ternyata yang bersangkutan WNA dan itu tidak terbaca secara teliti. Ya, itulah yang kami tekankan. Kita ingin menghilangkan WNA karena memang secara undang-undang mereka tidak diberikan hak pilih untuk memilih. Pada pemilu tahun 2020 hingga Pilpres tahun 2024, sebanyak 120 WNA ditemukan masuk dalam DPT di Bali. KPU Bali memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai ketidaktelitian dalam administrasi kependudukan dan memperketat proses verifikasi daftar pemilih untuk mencegah agar WNA tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Nasdem akan mengumumkan bakal calon gubernur Jakarta yang akan diusung paling lambat 31 Juli mendatang. Berdasarkan rapat pleno partai, ada 3 nama yang akan diusung untuk Pilkada Jakarta. Partai Nasdem menegaskan tidak mau terburu-buru mengumumkan bakal calon gubernur Jakarta untuk Pilkada November mendatang. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya akan memaksimalkan waktu yang ada sebelum memutuskan mengumumkan jagoannya di Pilkada Jakarta. Dari nama-nama yang berkembang, Partai Nasdem kemungkinan akan mendukung salah satu dari 3 calon yang telah disepakati oleh rapat pleno partai, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Pengumuman siapa yang akan diusung di Jakarta menurut Hermawi akan diumumkan oleh Partai Nasdem paling lambat akhir Juli nanti. Dan di Nasdem itu sudah ada pleno antara DPW DKI dengan Bapilu Pusat. Dan memang ada 3 nama yang mengerucut waktu itu. Ada Anies Baswedan, ada Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 dari Nasdem, dan ada Wibi Andrino, Ketua Anak Muda, Ketua DPW DKI. Nah, itu rencananya kita akan putuskan paling lambat 31 Juli. Jadi dari 31 Juli ke 27 Agustus juga sebenarnya masih lama. Namun meski menyepakati 3 nama hasil pleno untuk Pilkada Jakarta, Partai Nasdem menurut Hermawi tetap melihat dinamika nama-nama calon untuk Pilkada Jakarta yang berkembang di luar partai. Nasdem juga tidak menutup kemungkinan akan membuka komunikasi politik dengan partai manapun untuk membahas koalisi di Jakarta. Dari Jakarta, Zin Kanela, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu kada hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.